Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya dengan Sahrul. Di sini saya akan mengulik terkait bagaimana sebenarnya manajemen keselamatan dan kesehatan atau K3 di laboratorium. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, mulai dari dasar definisi dari K3 itu sendiri secara umum maupun baik skala umum ataupun skala laboratorium, sampai dengan kita akan membahas mengenai bagaimana nanti hasil dari standar ini bisa diterapkan dalam dunia industri. Nah, definisi umum dari ketiga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mungkin banyak teman-teman yang sudah familiar dengan istilah ini, bahwa keselamatan dan kerja K3 itu kan diambil dari singkatan keselamatan, kesehatan, kerja. Nah, kalau kita ingin definisikan secara lebih jauh, K3 ini merupakan suatu upaya ya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan dari baik itu untuk tenaga kerja serta orang lain yang berada di sekitar tempat kerja tersebut melalui beberapa mekanisme pencegahan kecelakaan atau penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, penyakit akibat kerja ini dapat terjadi karena mungkin insiden atau secara aksiden. Nah, bisa terjadi karena beberapa faktor. Nah, ini rujukannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain itu ada juga Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Ketiga Lingkungan Kerja. Jadi ini ya yang menjadi rujukan dari definisi umum dari K3. Nah, selanjutnya untuk definisi K3 di skala laboratorium. Untuk skala laboratorium itu maaf ya. Ya, untuk skala laboratorium di sini dapat teman-teman lihat bahwa prinsip untuk K3 laboratorium sendiri yaitu adalah prinsipnya keselamatan dan kesehatan kerja yang dirancang khusus untuk lingkungan laboratorium. Jadi khusus untuk lingkungan laboratorium, istilahnya guna untuk mengendalikan resiko yang timbul akibat penggunaan bahan kimia, biologi, fisik, dan peralatan laboratorium. Nah, dengan catatan bahwa lingkungan laboratorium ini memiliki karakteristik yang khas seperti paparan bahan berbahaya, potensi tumpahan, reaksi kimia tak terduga, reaksi biologis, sehingga dengan memerlukan adanya K3 yang spesifik ini bisa menjadi salah satu langkah pencegahan untuk terjadinya suatu insiden yang tidak diinginkan ya di dalam laboratorium, karena memang orang yang bekerja di dalam laboratorium itu memiliki K3 tersendiri atau berbeda dengan orang yang istilahnya pengendalian risiko keselamatan kerja di secara umum, karena kita memiliki tempat atau wadah yang spesifik yang mana kita lebih istilahnya bersinggungan dengan hal-hal tentang zat kimia seperti itu. Nah, di sini ada karakteristik dari lingkungan laboratorium kerja. Di sini ada beberapa mungkin yang peringatan ya yang biasa istilahnya yang bisa diperhatikan, yaitu terkait penggunaan bahan kimia yang dapat istilahnya tumpah ya. Di sini teman-teman bisa lihat, maaf. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada gambar yang sebelah kanan ini itu penggunaan bahan kimia yang berbahaya yang dapat berakibat tumpahan, misalnya korosi, zat reaktif ataupun zat yang beracun. Kemudian kita harus menggunakan yang namanya pelindung APD ya, APD pelindung bagian mata untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme yang ada di laboratorium, karena memang biasanya khususnya laboratorium mikro itu lebih paparan untuk bahan-bahan biologis, misalnya mikroorganisme itu lebih rentan. Kemudian ada beberapa peralatan di sini untuk proses pemanasan atau yang menggunakan suhu termal.
ini bisa saja rentan untuk meledak. Misalnya autoclave, furnace, centrifuge. Kemudian ada potensi tumpahan senyawa kimia yang berbahaya yang bisa berpotensi menimbulkan iritasi misalnya, atau reaktif yang bisa berbahaya bagi tubuh. Dan juga istilahnya adanya beberapa eksperimen yang dilakukan yang bisa berpotensi kecelakaan seperti itu. Ini ada beberapa simbol yang diberikan terkait bagaimana istilahnya mekanisme karakteristik yang mungkin biasanya teman-teman lihat, khususnya yang bekerja di laboratorium, itu ditempel di bagian dinding laboratorium dan segala macamnya. Nah, untuk tujuan ketiga dari laboratorium, jadi tujuan ketiga dari laboratorium ini, yang pertama itu adalah untuk melindungi tenaga kerja. Jadi kita harus menjamin bagaimana keselamatan dan kesehatan para pekerja yang ada di laboratorium yang selama aktivitas kerja tersebut berlangsung. Kemudian yang kedua itu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Jadi dengan adanya ketiga, kita bisa mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja yang bisa saja terjadi dalam lab. Misalnya luka bakar mungkin akibat ketumpahan bahan kimia, kemudian keracunan karena adanya uap senyawa yang berbahaya toksik atau berbahaya, kemudian kebakaran yang bisa berpotensi dari ledakan yang disebabkan oleh bahan kimia ataupun dari instrumen, kemudian paparan zat berbahaya yang bisa menimbulkan radioaktif yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian yang ketiga itu adalah menjamin keamanan lingkungan kerja. Nah, keamanan di sini adalah suatu tempat atau lingkungan kerja yang aman dan kondusif dengan tata letaknya, ventilasinya, dan sarananya itu sesuai dengan SOP seperti itu. Kemudian yang keempat itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi dengan lingkungan kerja yang produktivitas dan efisiensi bisa meningkatkan mutu dan kualitas dari produk analisa dari laboratorium itu sendiri. Nah, dengan adanya hal seperti itu, maka bisa meningkatkan konsentrasi, efisiensi kerja, dan semangat kerja dari personel di laboratorium. Kemudian yang kelima itu memenuhi persyaratan hukum dan standar mutu. Jadi penerapan ketiga bagian dari merupakan pemenuhan dari ISO 17025 untuk laboratorium uji dan kalibrasi. Sedangkan ISO 45001 itu merupakan sistem ISO yang mengatur mengenai sistem manajemen K3, dan ada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini rujukannya dapat teman-teman lihat pada ISO 17025 2017 dan ISO 45001 2018 serta Permen LHK tentang pengolahan laboratorium lingkungan hidup. Nah, pentingnya ketiga laboratorium ini bukan hanya tentang soal prosedur, tapi juga terkait budaya kerja yang menentukan mengenai sikap kehati-hatian, kepedulian terhadap lingkungan, dan komunikasi antara pekerja untuk menghindari resiko. Contoh implementasi dari ketiga, kita harus safety dulu, briefing sebelum melakukan yang namanya eksperimen di lab. Kemudian kita harus melaporkan pelaporan insiden hampir celaka atau near miss, karena ini bisa kita evaluasi lebih lanjut bagaimana sebenarnya langkah pencegahannya dan solusi untuk mengurangi hal tersebut. Kemudian pengawasan penggunaan APD yang secara rutin. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR yang mengenai terkait penggunaan APD, karena APD atau alat pelindung diri ini kadang disepelekan oleh beberapa personel di laboratorium karena menganggap hal itu istilahnya hanya memperibet kinerjanya di dalam, walaupun sebenarnya secara umum mereka tidak bersinggungan mungkin dengan bahan-bahan yang berbahaya, tetapi secara sistem manajemen pengaturan ketiga itu kita harus tetap menggunakan APD yang lengkap untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi diri sendiri seperti itu ya. Di sini ada beberapa daftar pustaka dan rujukan dari materi ini ya. Teman-teman bisa lihat, cek nanti. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait definisi dan prinsip dari manajemen K3 laboratorium. Nanti kita akan membahas terkait bagaimana perkembangan ya, bagaimana sebenarnya ini
proses dari manajemen K3 Laboratorium ini secara lebih detail pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi